Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faidah dengan NIM L0211911080 dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan pencemar farmasi. Perkembangan industri di Indonesia semakin mengalami peningkatan, baik munculnya industri baru maupun perluasan produksi dari industri yang telah ada. Perkembangan industri saat ini juga telah memberikan manfaat terhadap tingkat ekonomi Indonesia. Akan tetapi, dengan meningkatnya perkembangan industri itu juga akan meningkatkan jumlah produksi limbah yang akan dibuang ke lingkungan. Salah satu industri yang ada di Indonesia yaitu industri farmasi. Selanjutnya, industri farmasi memberikan wujud nyata pembangunan di bidang kesehatan untuk menyediakan obat sebagai suatu sarana dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BPOM tahun 2016, jumlah industri farmasi saat ini adalah 208 perusahaan, terdiri dari 4 BUMN, 35 multinasional, dan 169 swasta nasional Indonesia. Namun, di sisi lain industri juga memberikan dampak negatif baik bagi lingkungan akibat dari limbah yang dihasilkan dalam proses pengembangan industri. Bahan pencemar farmasi merupakan bahan yang berasal dari limbah pabrik farmasi atau produk-produk farmasi yang sudah dibuang ke perairan secara berlebihan yang kemudian akan menyebabkan pencemaran perairan. Limbah farmasi adalah limbah yang mencakup produk farmasi yang sudah kadaluarsa, tidak digunakan, tumpah atau terkontaminasi sehingga harus dibuang. Dari karakteristik tersebut, maka limbah farmasi dapat dikategorikan ke dalam limbah B3, di mana limbah B3 merupakan limbah yang konsentrasinya mengandung zat beracun sehingga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan pada manusia dan organisme lainnya secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Nuryeti dan Ilyas pada tahun 2017, sumber yang signifikan dari limbah farmasi di lingkungan adalah pembuangan obat-obatan yang sudah kadaluarsa atau tidak terpakai lagi dari sektor rumah tangga. Limbah farmasi umum dapat mencakup, namun tidak terbatas pada yang pertama, obat kadaluarsa, yang kedua, obat-obatan pribadi pasien yang sudah dibuang, yang ketiga, bahan limbah yang mengandung obat berlebih seperti jarum suntik, kantong, selang, vial, dan lain-lain. Yang keempat, bahan limbah yang mengandung residu obat kemoterapi. Yang kelima, wadah obat yang tidak dapat digunakan. Yang keenam, wadah yang menampung obat limbah berbahaya akut dan obat-obatan yang sudah dibuang. Dan yang terakhir adalah pakaian, penyerap, dan bahan pembersih tumpahan yang sudah terkontaminasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi toksisitas bahan pencemar farmasi. Secara umum, faktor fisika kimia bahan pencemar meliputi yang pertama konsentrasi, yang kedua suhu, yang ketiga pH, yang keempat salinitas, dan yang terakhir kesadahan. Kemudian faktor biotik meliputi yang pertama spesies, yang kedua umur, dan yang ketiga kondisi kesehatan organisme. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi toksisitas bahan pencemar farmasi yaitu yang pertama ada konsentrasi, yang kedua lamanya pemaparan, dan yang ketiga fotolisis atau degradasi zat. Selanjutnya membahas tentang dampak bahan pencemar farmasi terhadap perairan dan biota perairan. Pencemaran air yang sebagian besar telah mengganggu perairan dan biota air. Bahan-bahan pencemar banyak berasal dari kegiatan industri. Beberapa macam limbah obat-obatan ditemukan di perairan yaitu analgetik, antibiotik, dan lain sebagainya. Industri farmasi salah satunya, karena dari limbah obat-obatan yang tercemar tersebut akan memberikan efek samping seperti toksisitas air, pengembangan resistensi pada bakteri patogen, genotoksisitas, dan gangguan endokrin. Limbah obat-obatan atau farmasi biasanya berasal dari produksi obat-obatan yang limbahnya dibuang ke perairan. Kemudian pencucian alat-alat dalam proses pembuatan produk obat-obatan. Kemudian juga obat-obatan yang sudah kadaluarsa yang dibuang ke perairan, sehingga membuat lingkungan perairan tercemar. Akibatnya kualitas air menjadi menurun, makhluk hidup di perairan akan mati. Air limbah yang mengalir atau masuk ke perairan akan
menjadikan air kekurangan oksigen. Akibatnya biota di dalamnya akan mati akibat kekurangan oksigen. Dari pemaparan materi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa limbah industri, khususnya limbah industri farmasi, akan mengakibatkan kualitas air menurun. Makhluk hidup di perairan akan mati. Telah ditemukan beberapa macam limbah obat-obatan di perairan seperti analgetik, antibiotik, dan lain sebagainya. Beberapa studi telah mengungkapkan mengenai terdapatnya paracetamol, ibuprofen, aspirin, dan karbamazepin di perairan. Salah satu limbah obat yang terdapat di perairan yaitu paracetamol, yang dimana efek buruk yang dihasilkan dari senyawa paracetamol pada perairan yaitu mengganggu organisme di dalam perairan, dapat mengganggu ikan sebagai organisme utama dan ekosistem perairan, di mana kondisi histologis dan hematologis ikan akan mengalami penurunan dari kondisi normal. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.